Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah taksiran pada pecahan biasa dan pecahan campuran, pada desimal dan pada persen untuk pelajaran matematika kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru, masih tetap dengan tema yang sama dari pendidikan demi pendidikan bangsa. Kalau dirasa video nanti bermanfaat, silahkan klik tanda jempol ke atas dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, kenapa di sini saya kasih contoh 4/6 tidak sama dengan 8/6? Karena biasanya lupa kalau ini tidak bisa, 4/6 ini tidak bisa menjadi pecahan campuran, sedangkan 8/6 bisa menjadi pecahan campuran. Jadi nanti waktu pengerjaannya di operasi hitung taksiran nanti berbeda. Kita ulang lagi, kenapa 4/6 tidak bisa menjadi pecahan campuran? Karena pembilang lebih kecil dari penyebut, sedangkan ini pembilang lebih besar daripada penyebut. Ini kalau jadikan pecahan campuran jadi berapa? Ini jadi 1/2/6. Jadi harus ingat-ingat sebelum mengerjakan harus dianalisis dulu, ini bisa menjadi pecahan campuran apa tidak. Nah, yang harus diingat sebelum kita mengerjakan taksiran pecahan biasa dan campuran, maka kita harus ingat taksiran terbaik. Karena pada materi pecahan ini kita harus mengubahnya menjadi taksiran terbaik. Jadi bisa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas seperti materi yang kemarin menjadi 1 atau ditambah 1, dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau ditambah 0 untuk materi pecahan. Nah, untuk mengetahui ini dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah, maka kita akan membandingkan antara pembilang yang atas ini dengan penyebut yang bawah ini. Nah, di sini pembilangnya berapa? Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Nah, ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 hasilnya 3. Jadi pembilang 4 lebih besar dari 3, pembilang lebih besar dari penyebut, jadi dibulatkan ke atas. Karena dibulatkan ke atas, maka ini menjadi 1. Contoh kedua 8/6. Nah, sekarang yang 8/6 ini ya, seperti yang saya bilang tadi, 8/6 ini bisa dijadikan pecahan campuran. Maka jadikan dulu ke pecahan campuran, jadi berapa? 1/2/6. Lihat adalah yang ini. Kita bandingkan, pembilangnya berapa? Pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 6. Caranya yang penyebut ini dibagi 2. Berapa? 3. 2 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar penyebut. Jadi pembilang kurang dari penyebut. Dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi ini menjadi 0. Jadi 8/6 taksiran terbaiknya menjadi berapa? Menjadi 1. Kenapa kok ini 0? Karena 2/6 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka yang kita ambil yang ini saja. Jadi ini 4/6 taksirannya menjadi 1 ditambah 8/6 taksiran terbaiknya berapa? 1. Maka ini hasilnya berapa? 2. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua adalah 4/2/6 ditambah 6/5/7. Maka kita lihat yang pecahan saja. Kita lihat yang pecahan saja karena ini dalam bentuk pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran, jadi kita lihat yang pecahan saja. Untuk 4/2/6 kita lihat yang 2/6 saja. Untuk 6/5/7 kita lihat yang 5/7 saja. Ini kita bandingkan seperti tadi. Nah, ini penyebutnya berapa? Pembilangnya 2, penyebutnya 6. Jadi 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Pembilang kurang dari penyebut, pembilang kurang dari penyebut, jadi dibulatkan kemana? Dibulatkan ke bawah. Nah, maka menjadi 0. Sekarang ya 5/7 sama, ini kita lihat yang penyebutnya saja. 7 dibagi 2 hasilnya berapa? 3,5 atau kita bulatkan ke bawah 3. Lalu kita bandingkan 5 pembilang lebih dari penyebut, 5 lebih dari 3, maka dibulatkan kemana? Dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 1. Nah, lalu kita masukkan ke sini 4/2/6, 2/6 nya dibulatkan ke bawah menjadi 0, jadi ini menjadi 4 ditambah
6 5/7. 5/7 dibulatkan ke atas menjadi 1, maka ini tambah 1 jadi berapa? Jadi 7. Jadi 4 tambah 7 sama dengan 11. Oke, ke contoh berikutnya tentang perkalian. Di sini sama seperti tadi, kita lihat yang pecahan biasanya saja terlebih dahulu. Nah, 2/39 yang kita lihat adalah pecahan biasa yang ini. Kita tulis 3/9, 3/6/8, kita tulis 6/8 yang kita bandingkan. Sekarang kita lihat penyebutnya berapa? 9. 9 dibagi 2 hasilnya berapa? 4,5, kita tulis 4 saja. Setelah itu kita lihat pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3. 3 kurang dari penyebut, kurang dari 4. Maka ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. Selanjutnya 6/8. Kita lihat penyebutnya berapa? 8. Maka kita tulis di sini 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, 6 pembilang lebih besar dari penyebut. 6 lebih dari 4, maka dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 1. Nah, ini 2/3/9, karena 3/9 nya dibulatkan ke bawah, maka menjadi tetap 2 dikali 3/6/8, karena 6/8 dibulatkan menjadi 1, maka ini menjadi 4. Nah, lalu 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berikutnya adalah contoh yang terakhir, yaitu tentang pembagian pecahan. Ini sama seperti tadi langkahnya. 11 7/9, maka yang kita bandingkan adalah yang 7/9. Dibagi 1 5/8, yang kita bandingkan yang 5/8. Yang 7/9 penyebutnya berapa? Penyebutnya 9, maka 9 dibagi 2 mendekati berapa? 4,5, kita tulis 4 saja. Lalu kita bandingkan, pembilang lebih besar, 7 lebih besar dari 4, berarti pembilang lebih besar dari penyebut, maka dibulatkan ke atas. Selanjutnya 5/8. Kita lihat penyebutnya berapa? Penyebutnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pembilangnya berapa? 5. 5 lebih besar dari 4. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka dibulatkan ke atas. Jadi 11 7/9 menjadi berapa? Jadi 12 dibagi 1 5/8 dibulatkan ke atas menjadi 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, pada taksiran desimal sama, kita harus fokus ke taksiran terbaik. Taksiran terbaik dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Untuk pembulatan ke bawah kita lihat ini, yang kurang dari 5, 0 1 2 3 4, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Untuk yang dibulatkan ke atas, maka kita lihat ini 5 6 7 8 9, maka lebih dari 4, jadi dibulatkan ke atas menjadi 1. Karena ini bentuk desimal, ada koma di sini, maka kita fokus ke satuan terdekat. Lebih mudah dipahami, langsung aja kita ke contoh soal. Contoh nomor 1, 19,3 ditambah 54,8. Kita tulis dulu yang 19,3. Kita lihat satuannya yang mana? Yang di depan koma ini satuan. Nah, jadi kita lihat yang belakang ini, yang di belakang koma. Di belakang koma angka berapa? 3. Masuk di sini, maka dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? Jadi 19. Untuk yang 54,8 sama, kita lihat yang ini. Nah, 8 masuk ke mana? 8 masuk di sini, maka dibulatkan ke atas. Berarti satuannya ini kita tambahkan 1. Jadi berapa? 55. Jadi taksiran terbaiknya 19,3 menjadi 19 ditambah 55. Berapa hasilnya? 9 tambah 5 14, simpan 1, hasilnya 74. Nah, contoh soal berikutnya juga sama. Kita lihat di sini 534,9. Kita lihat yang setelah koma, angka 9 masuk di mana? Masuk di sini. Berarti satuannya dibulatkan ke atas. Jadi berapa? 535. Itu yang 225,2 setelah koma masuk ke mana? Masuk di sini. Jadi satuannya dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? Nah, ini menjadi 0, jadi tetap 225. Maka taksiran terbaiknya 534 menjadi
535 dikurangi 225. Berapa hasilnya? 5 kurangi 5, 0, 3 kurangi 2, 1, 5 kurangi 2, 3, jadi 310. Nah, contoh berikutnya adalah perkalian. Di sini 8,5 dikali 7,8. Angkanya juga sama. Kita lihat 8,5 setelah koma angka 5. Di sini 5 masuk di mana? 5 masuk di sini, maka dibulatkan ke atas. Jadi berapa? Jadi 9. Satuannya ini tambah 1 jadi 9. Untuk yang 7,8. Nah, kita lihat di depan koma. Di belakang koma ini angka berapa? Angka 8. 8 masuk di sini, maka satuannya dibulatkan ke atas ditambah 1 jadi berapa? Jadi 8. Maka taksiran terbaiknya 8,5 menjadi 9 dikali 7,8 menjadi 8. Hasilnya berapa? 72. Nah, contoh berikutnya adalah yang pembagian. 120,6 dibagi 10,5. Ini juga sama, kita tulis dulu 120,6. Di belakang koma angka 6. Angka 6 masuk di mana? Masuk di sini, dibulatkan ke atas. Jadi ditambah 1. Jadi satuannya yang mana? Satuannya yang ini. Berarti 0 ditambah 1 jadi 121. Untuk yang 10,5 sekarang. Di belakang koma angka berapa? Angka 5. Angka 5 masuk yang ini. Jadi dibulatkan ke atas. Ini berarti tambah 1. Satuannya yang mana? Satuannya ini. Jadi 10 menjadi berapa? Menjadi 11. Maka taksiran terbaiknya 120,6 menjadi 121 dibagi 10,5 menjadi 11. Jadi 121 dibagi 11 hasilnya 11. Nah, untuk yang persen sama, kita taksirkan ke taksiran terbaik, dibulatkan ke atas apa dibulatkan ke bawah. Kita lihat di sini 8,5% dikali 46. 8,5% ini ke satuan terdekat apa ke puluhan terdekat. Nah, karena ini cuma satuan berarti dirubah ke satuan terdekat. Kita lihat 5-nya yang di belakang koma. 5 masuk yang mana? Masuk di sini. Maka dibulatkan ke atas ditambah 1 jadi 8-nya tambah 1 jadi berapa? Jadi 9%. Setelah itu yang 46 sama seperti materi yang kemarin. 46 berarti puluhan. Berarti kalau puluhan mana yang puluhan? 6 satuan 40-an. Jadi yang kita lihat yang di belakang puluhan, kita fokusnya di sini. Nah, yang di belakang puluhan masuk di mana? Masuk di sini. Berarti dibulatkan ke atas, maka puluhannya ditambah 1 jadi berapa? Jadi 50. Jadi taksiran terbaiknya 8,5% menjadi 9% kali 46 menjadi berapa? Menjadi 50. Setelah itu kita hitung 9 dikali 50 jadi berapa? 450. Karena di sini persen maka per 100. Nah, karena per 100 ini berapa? Nolnya ada berapa? Ada 2. Jadi di sini 2 angka di belakang koma. Supaya jadi 2 angka di belakang koma, maka komanya ditaruh di mana? Ditaruh di sini. Berarti 4,50. Nah, 0 di belakang koma ini tidak dipakai. Jadi hasilnya berapa? 4,5. Nah, untuk contoh nomor 2 juga sama, 31% dikali 678. Maka kita tulis dulu di sini 31%. 31 berarti puluhan. Kalau puluhan maka kita fokus yang mana yang puluhan? Ini satuan, ini puluhan. Kita fokus di sini. Yang belakangnya kita lihat 1 masuk di mana? Masuk di sini. Berarti dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka dibulatkan ke bawah jadi berapa? Jadi tetap 30%. Nah, setelah itu 678 berarti ratusan. Nah, yang ratusan yang mana? Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Kita fokus di sini. Kita lihat di belakangnya. Belakangnya angka berapa? Angka 7. 7 masuk di mana? Masuk di sini. Nah, kalau di situ berarti dibulatkan ke atas. Maka 6 ditambah 1 jadi berapa?
jadi 7, yang lain menjadi 0, jadi 700. Berarti taksiran terbaiknya 31% menjadi 30% dikali 700%. Berapa? 21.000. Nah, karena itu persen, maka per berapa kalau persen? Per 100. Nah, ini bisa dicoret. Karena ini 2 nolnya 2 dicoret, yang atas juga 2 yang dicoret. Hasilnya berapa? 210. Nah, contoh berikutnya adalah 48% dikali 4.500. Nah, di sini kita tulis lagi 48%. 48 berarti puluhan. Puluhan yang mana? Ini satuan, ini puluhan. Kita fokus di 4-nya, yang belakangnya kita lihat di sini. 8 masuk di sini, dibulatkan ke atas, maka puluhannya ditambah 1, jadi berapa? Jadi 50%. Lalu 4.500 berarti ribuan. Ribuan yang mana? Yang ini, yang 4. Belakangnya berapa? 5. Kita lihat di sini, masuk di mana? Masuk di sini, dibulatkan ke atas. Jadi ribuannya ditambah 1, jadi berapa? Jadi 5.000. Berarti taksiran terbaiknya 50% dikali 5.000. 50 dikali 5.000 hasilnya yang ini 25, nolnya ada berapa? Nolnya ada 4. Lalu persen, ingat-ingat, karena persen maka per 100. Nah, ini 250.000 per 100. 100 nolnya 2, berarti atas dicoret 2 juga, jadi berapa? Jadi 2.500. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, 96% dikali 5.000. Angkanya juga sama, 96% puluhan. 96 berarti puluhan. Kita fokus di sini. Yang puluhannya berarti yang 9. Kita lihat yang belakangnya. Belakangnya berapa? 6. Masuk di mana? Masuk di sini. Maka dibulatkan ke atas. Jadi puluhannya ini ditambah 1. 9 ditambah 1, 10. 6-nya jadi 0. Berarti 100%. Untuk yang 5.000 sama 5.000 berarti ribuan. Yang ribuan yang mana? Yang 5. Belakangnya berapa? Belakangnya yang ini. Kita lihat masuk di mana? Masuk di sini. Maka dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? Tetap jadi 5.000. Jadi taksiran terbaiknya 96% menjadi 100% dikali 5.000. 100% dikali 5.000 hasilnya 500.000%. Karena di sini persen, maka per 100. Nah, di sini nolnya 2, dicoret juga 2 di atas. Jadi berapa? Jadi 5.000.